Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Tin Subaida. Saat ini saya sebagai staf pengajar pada Poltekkes Menkes Banjarmasin sebagai dosen tetap pada Departemen Kesehatan Lingkungan. Untuk email dan HP saya dapat dilihat pada slide depan ini. Pada hari ini, saya mendapat amanah untuk mata kuliah BBM Program Kesehatan Lingkungan dengan materi mengenai manajemen program kesehatan lingkungan di daerah lahan basah. Nah, mengapa saya mengambil judul sesingkat ini saja? Ya, jadi manajemen program kesehatan lingkungan. Artinya nantinya ini dapat diterapkan pada semua lini, ya, pada semua kondisi. Saya secara umum saja memberikan materi ini. Baik, perkenalan singkat saya seperti itu. Semoga para mahasiswa selalu dalam kondisi sehat, ya, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker ya kalau ke mana-mana. Sementara itu dulu, nanti mudah-mudahan pandemi segera berlalu, ya kita bisa secara normal melakukan aktivitas, terutama aktivitas di kampus ya, seperti sekarang ini yaitu pembelajaran. Nah, sekilas informasi bahwa Indonesia masih banyak PR ya, jadi permasalahan sanitasi di Indonesia itu masih terbilang banyak sekali. Seperti di sini dilihat 70% dari air tanah dalam kondisi tercemar, kemudian ratusan ribu anak meninggal gara-gara penyakit diare, kemudian 70% air sungai dalam kondisi tercemar, bahkan akibat dari pencemaran ini miliaran rupiah untuk proses produksi PDAM ya, untuk proses produksi air semakin tahun semakin meningkat. Dan ini adalah pemandangan yang biasa kita temukan di Kalimantan ya. Jadi puluhan ribu ton tinja per harinya ada di sungai. Memang pemerintah sudah gencar untuk memberantas tempat-tempat jamban liar, ya. Itu di Kabupaten Banjar itu sudah mencanangkan menghapus 1000 jamban ya sepanjang Sungai Martapura. Studi dari Bank Dunia menyebutkan bahwa kerugian ekonomi terkait dengan kondisi sanitasi yang buruk diperkirakan sekitar 42,3 triliun per tahunnya. Ya, jadi besar sekali kerugian ekonomi akibat sanitasi yang buruk. Diperparah lagi dengan perilaku masyarakat. Kita sangat mafhum dengan masyarakat kita ya Indonesia bahwa seperti membuang sampah sembarangan itu ya biasa aja. Tapi begitu dia misal dia ke negara lain, misalnya seperti Singapura, perilakunya akan berubah. Jadi tidak berani untuk membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena di sana sanksinya begitu ketat, ya, begitu tegas. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa kondisi persampahan di Indonesia masih menjadi permasalahan. Akibat apa? Akibat dari perilaku masyarakat itu sendiri. Kemudian kegiatan aktivitas di sungai, mencuci, mandi, cuek saja ya, padahal air itu dalam kondisi tercemar. Saya ingat sekali dulu
waktu masih kecil di Barabai ya, di Barabai. Saya mandi sama kakak-kakak saya. Ada aja yang larut ya, ada aja yang larut. Saya karena tidak biasa, begitu melihat aneh aja, ada apaan nih? Udah nggak jadi mandi. Ya, untuk masyarakat di sana ya biasa-biasa aja. Karena itu tadi, karena perilaku masyarakatnya yang sudah terbiasa. Kemudian ditambah lagi dengan air buangan industri yang tanpa pengolahan, ya, jadi tanpa ada kesadaran mereka membuang, toh akan memberikan kemudahan kalau dibuang aja langsung ke sungai. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu ya yang membuat sungai semakin parah kondisinya. Buang air besar sembarangan, kemudian jamban tidak asal-asalan ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sanitasi. Bahkan yang notabene tugasnya menyedot tinja juga menambah tercemarnya air sungai dengan membuang lumpur tinja tidak pada tempatnya. Seperti itu gambaran keadaan sanitasi di Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya dengan kesadaran ya dapat berubah. Ya. Dan memang perlu berapa generasi untuk merubah sebuah perilaku. Yang dulunya suka BAB sembarangan di kebun ya, di sungai, karena perubahan generasi mereka merasa tidak enak aja ya, buang tidak pada tempatnya. Lagi kalau terus-terusan kita melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sanitasi. Sehingga masyarakat pun akan teredukasi hingga perubahan-perubahan perilaku diharapkan dapat tercapai. Ya. Untuk ruang lingkup kesehatan lingkungan itu sendiri, apa saja? Di antaranya adalah penyediaan air bersih, ya, penyediaan jamban yang saniter, kemudian pengolahan limbah domestik, kemudian sanitasi makanan, sanitasi pemukiman dan tempat-tempat umum, kemudian masalah pencemaran lingkungan, pengendalian vektor dan tikus, serta keselamatan dan kesehatan kerja, itu adalah ruang lingkup dari kegiatan kesehatan lingkungan. Baik, kita mulai agak serius ya ngomongnya. Ini ada beberapa masalah dan penyebab dalam program kesehatan lingkungan. Nah, karena istilahnya program, berarti ini sudah terkait dengan kegiatan yang dilakukan baik oleh itu instansi maupun oleh kegiatan-kegiatan yang berbasis kesehatan lingkungan. Nah, berdasarkan tabel yang ada di hadapan kita, untuk rumusan masalah, cakupan jamban yang memenuhi syarat masih rendah. Jadi hanya 60,2%. Sedangkan ditargetkan jamban memenuhi 90%. Kalau digali, apa penyebab faktor penyebab dari masalah tersebut? Karena adanya kebagian dari masyarakat yang tidak punya jamban dan septic tank yang saniter. Kemudian perilaku atau kebiasaan masyarakat yang merasa nyaman dengan jamban helikopter istilahnya ya, jamban yang itu kita bisa melihat dunia, bisa melihat alam dengan pandangan yang bebas. Dan itu adalah kebiasaan yang tidak tepat. Kemudian ada faktor ekonomi dan kurangnya atau kaitannya dengan dukungan lintas sektoral. Untuk perumusan penyebab masalah terkait dengan sebagian dari masyarakat yang tidak punya jamban, Kenapa seperti itu? Ternyata kepemilikan rumah yang masih berstatus sewa atau kontraknya, saya kontraknya tidak ada jamban septic tank, ngapain saya mikirin jamban septic tank
toh ini bukan rumah saya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang alasan lain karena ketersediaan lahan. Nah, karena rumahnya sempit, ya mana bisa saya bikin septic tank yang memenuhi syarat. Kemudian kebiasaan, ya, itu tadi ya, karena memang sudah merasa nyaman. Kemudian masyarakat menganggap kalau membuat jamban itu pasti mengeluarkan biaya dan itu mahal. Dan kurangnya dukungan ataupun sokongan dari lintas sektoral untuk mengedukasi masyarakat agar dapat membuat jamban yang sederhana. Jadi kompleks ya permasalahan ini. Contoh kedua adalah mengenai rendahnya cakupan sarana pembuangan air limbah atau SPAL. Yang ditargetkan 100%, ternyata baru 26,8% saja yang memiliki SPAL yang memenuhi syarat. Untuk faktor penyebab masalah, apa sih? Ternyata sarana dan prasarananya yang tidak mendukung. Ya. Yang kedua, adanya masyarakat yang mengalirkan pembuangan air limbah buangannya langsung ke sungai tanpa ada mengolah, dengan langsung buang aja. Terutama mereka yang dekat sekali dengan bantaran sungai. Kemudian ada sih drainase, tapi drainasenya tidak berfungsi. Ya, jadi namanya sistem drainase kotanya tidak mengalirkan air secara tepat, ya. Kemudian rendahnya status ekonomi keluarga dan kepemilikan rumah saya termasuk kontrak. Jadi itulah yang menyebabkan masih rendahnya pencapaian SPAL yang memenuhi syarat. Untuk pendekatan dan pemecahan masalah kesehatan lingkungan yang telah kita ketahui, ya, jadi bisa kita melakukan pendekatan melalui pembuatan jadwal penyuluhan, ya, bagaimana penyuluhan PHBS. Itu bisa kita lakukan setiap bulan, ya, sehingga ada 12 bulan, ya, berarti 12 kali dalam setahun. Kemudian bisa membuat jadwal kunjungan rumah, kemudian memberikan contoh pembuatan jamban yang baik, ya, kemudian menjaga hubungan kerjasama yang baik juga dengan lintas sektoral, dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau berubah. Ya. Nah, ini harus rutin dilakukan. Tidak bisa sekali turun aja langsung berubah kondisi, tidak. Jadi harus berkali-kali. Ya. Gambaran kondisi kita di lapangan dan gambaran bagaimana seorang kalau di puskesmas itu tenaga kesehatan lingkungan, ya, dalam melaksanakan pekerjaannya. Ini sedikit ya, tentang manajemen. Jadi mungkin kayaknya udah dapat ini ya materi ini sebelumnya, atau nanti saya share aja buku ajar tentang manajemen. Untuk manajemen sebuah program atau kegiatan, intinya adalah perlu pengaturan. Ya. Jadi tanpa pengaturan yang baik, maka tujuan tidak bisa tercapai. Nah, demikian pula dengan pelayanan kesehatan, ya, kesehatan masyarakat, itu perlu pengaturan yang baik. Nah, proses pengaturan ini itulah yang disebut dengan manajemen. Ini fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada beberapa referensi. Saya ambil yang referensi yang menyebutkan ada 5 fungsi manajemen. Pertama adalah fungsi perencanaan atau planning, kemudian fungsi pengorganisasian, penyusunan personalia, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol. Masuk ke tahap perencanaan, kita review saja ya. Ada 5 langkah penting dalam menjalankan fungsi perencanaan atau planning. Yang pertama adalah kita harus bisa menganalisis situasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar fakta atau bukti, ya, data atau fakta bukti kita dapat kumpulkan. Seperti tadi, ternyata di desa ini
berdasarkan analisis situasi masih menggunakan jamban helikopter. Gitu. Di desa itu masih spal dibuang langsung ke sungai. Nah, ini adalah analisis situasi. Yang berikutnya adalah untuk tahap yang penting dalam proses fungsi perencanaan adalah mengidentifikasi masalah dan menetapkan prioritas masalah. Jadi dari masalah-masalah kesehatan lingkungan yang ditemukan di suatu wilayah, identifikasi, kemudian kita tetapkan yang mana sih yang harus diprioritaskan. Yang ketiga, merumuskan tujuan program dan besarnya target yang ingin dicapai. Ya, jadi begitu banyaknya ruang lingkup program kesehatan lingkungan, tentunya harus ada yang diprioritaskan. Nah, yang diprioritaskan tadi apa? Nah, itu yang kita rumuskan. Kita mau ngapain sih program misalnya yang dari ruang lingkup tadi, saya kayaknya ini ada Bu, saya lebih memprioritaskan masalah BABS ya, buang air besar sembarangan. Nah, tentunya program yang direncanakan juga harus merumuskan apa tujuannya. Kemudian targetnya berapa persen yang mau dicapai dengan kondisi yang real di lapangan. Yang keempat adalah mengkaji kemungkinan adanya hambatan dan kendala dalam melaksanakan program. Jadi misal nih kita mau program tadi ya, saya ambil contoh misalnya BAB sembarangan. Kira-kira hambatan apa yang mungkin ya dalam pelaksanaan program ini akan dihadapi? Karena memang mereka merasa enak-enak saja, tidak ada masalah, ya. Pokoknya ngeyel ya bahasa ininya ya. Tidak ada apa-apa, tidak ada penyakit, tidak ada ini, tidak ada. Nah, itu kan hambatan ya, ataupun kendala-kendala apa yang kira-kira bisa dihadapi bila program kesehatan lingkungan tersebut dilaksanakan. Dan yang kelima adalah menyusun rencana kerja yang bersifat operasional. Mau apa sih? Kalau kita sudah tahu itu masalahnya BABS, kita mau apa? Kita mau penyuluhan ajakah? Atau dibarengi dengan pembuatan jamban yang sehat. Nah, itu direncanakan. Ya, jadi penyusunan rencana kerja yang bersifat operasional. Jadi ya, ini penjelasannya. Contoh seperti data pengumpulan data untuk digunakan pada analisis data. Penyakit apa, kejadian apa, kemudian penduduknya di mana, apa saja organisasi atau jenis organisasi pelayanan kesehatan yang tersedia di sana, apa kondisi lingkungan dan aspek geografis lainnya, sarana penunjang. Itu adalah data analisis situasi. Kemudian identifikasi masalah dan prioritas, apakah partisipasi masyarakatnya menunjang atau mendukung kegiatan kita, cakupan kegiatan, kemudian masalah kesehatan yang menjadi prioritas nasional apa saja. Nah, yang kedua, kemudian penentuan tujuan itu harus bersifat spesifik, reasonable, appropriate, realistic, time bound, ya. Kemudian mengkaji hambatan dan kendala serta peluang apa. Ini ya tadi ya. Kalau misalnya mereka tidak termotivasi, enak-enak aja, santai-santai aja, nah berarti kan motivasinya rendah. Kemudian hambatan apa yang ada di lingkungan? Apakah akses jalannya mudah ataupun misalnya ada jembatan putus? Nah, itu dikaji pada tahap perencanaan. Dan yang terakhir tadi, nah ini yang lebih lengkap ya, lebih rinci. Why, what, how, who, what support, where, and when. Nah, untuk menjawab rencana-rencana kerja kita yang sifatnya harus operasional. Seperti itu gambarannya. Nah, fungsi manajemen itu tidak bisa lepas dari sebuah monitoring dan evaluasi. Sebagus apapun fungsi manajemen tanpa adanya monitoring dan evaluasi tentunya
ini akan timpang ya, perjalanannya akan timpang. Fungsi monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses manajemen. Untuk monitoring sendiri adalah kegiatan untuk memantau proses berjalannya suatu program. Jadi tidak berjalan sendiri, enggak, tapi selalu diawasi, ya, selalu dimonitor. Kemudian evaluasi adalah untuk menilai apakah program ini telah sesuai target atau belum, ya, apakah sesuai rencana atau belum. Nah, evaluasi ini akan membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang telah direncanakan. Ini salah satu program inovatif ya, CLTS, STBM ya, sanitasi berbasis masyarakat ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ini adalah program inovatif untuk dalam bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih higienis. Ada 5 pilar STBM, ODF, stop BABS, kemudian cuci tangan pakai sabun, CTPS, kemudian penyediaan air bersih rumah tangga, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah. Ini program kesehatan lingkungan dari 5 pilar tadi. Outputnya adalah untuk meningkatkan pembangunan sanitasi hygiene melalui peningkatan demand and supply. Jadi bagaimana bentuk pembelajarannya, ya, kemudian teknologi apa yang digunakan itu sudah direncanakan sebagus mungkin. Outcome-nya tentunya angka kejadian penyakit, terutama penyakit diare dan penyakit yang berbasis lingkungan, termasuk stunting, berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total dapat tercapai. Nah, seperti itu, ya. Ini ada program-program lainnya, percepatan penciptaan kondisi sanitasi total dengan percepatan pencapaian desa ODF, ya. Pengawasan air minum, air limbah, pengolahan limbah, kemudian limbah 23, ada juga climate change, pengawasan tempat umum, dan pengawasan tempat pengolahan makanan. Jadi luar biasa program kesehatan lingkungan ya, banyak sekali. Ini contoh ya, ini contoh untuk menganalisis situasi. Ya, jadi cuci tangan pakai sabun, cuci tangan dengan air sabun, TTPS tadi di suatu wilayah. Jadi anggota rumah tangga diharapkan selalu mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Targetnya kita menargetkan 90% dari wilayah kerja kita mencuci tangan secara baik dan benar ya pada tahun 2001 nih ceritanya. Namun capaian di tahun tersebut di tahun 2021 ternyata masih rendah. Setelah dievaluasi ternyata baru 12% TTPS yang sesudah diambil. Kemudian 14% TTPS sebelum makan, 7% TTPS sebelum memberi makanan bayi, 9% TTPS setelah membersihkan pinggan bayi. Berarti masih rendah sekali cakupannya ya. Sedangkan kita pengennya targetnya 90%, realnya setelah kita evaluasi ternyata angkanya seperti yang tertera di slide. Artinya memang CTPS belum berbudaya ya di keluarga tersebut. Nah, identifikasi selanjutnya untuk menganalisis sumber daya. Ada apa sih di sana? Oh, ada tenaga pelaksana. Ada tenaga inti sanitarian di dalam puskesmas itu, kemudian juga ada tenaga pendukung lainnya, bidan, perawat, petugas gigi, maupun tenaga yang ditunjuk oleh pimpinan puskesmas dalam pelaksanaan program. Prasarana dan sarana yang dimiliki apa saja kita identifikasi, ada ruangan keliling sanitasi, ada bengkel sanitasi, peralatan, transportasi, alat peraga, ini dicatat semua, di list semua yang ada sebagai prasarana dan sarana. Kemudian kita mengidentifikasi hambatan. Belum semua puskesmas ternyata punya tenaga sanitarian. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa goal satu desa satu sanitarian. Sehingga hambatan ini dapat dianulir.
Yang kedua, terbatasnya jangkauan sanitarian membina desa, ya, karena keterbatasan personel, kemudian keterbatasan karena masalah jarak, ya bisa jadi, dan terbatasnya ketersediaan dana. Untuk peluang, ternyata alokasi dana puskesmas mungkin dapat dimanfaatkan untuk kegiatan klinik sanitasi, kemudian penyakit berbasis lingkungan masih mendominasi, dan ini peluang, artinya kita ada kerjaan. Ya, kalau penyakit berbasis lingkungan sudah tidak mendominasi, misal yang banyak sakit, penyakit jantung, penyakit apa namanya, hipertensi, nah penyakit-penyakit yang berbasis degeneratif itu memang apa namanya tidak disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan seperti misalnya tadi ya, karena diare, oh ini karena mengkonsumsi air yang tidak memenuhi syarat, ataupun mengkonsumsi makanan yang hygiene sanitasinya tidak memenuhi syarat. Nah, ini adalah jenis-jenis penyakit yang berbasis lingkungan. Kalau masih mendominasi, masih berpeluang seorang sanitarian atau seorang tenaga kesehatan lingkungan untuk berkarya. Kemudian ini loka di puskesmas sudah digunakan untuk pengembangan dan koordinasi klinik sanitasi. Ini adalah kegiatan rutin. Kemudian pendayagunaan sanitarian yang bekerja di luar bidang tugasnya. Ya, jadi dia lebih banyak kalau diberdayakan di luar bidang tugasnya, tentunya dia akan punya pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan tugas yang biasa dia lakukan. Kemudian program sektor lain yang dapat menunjang kegiatan kesehatan. Ini adalah tujuan. Kita harus menentukan mau ngapain. Kita mau menurunkan angka kematian akibat diare, kolera, disenteri, dan penyakit pencernaan lainnya. Itu adalah goal akhir kita. Ya, nah seperti itu. Ini adalah tugas individu. Pilih, ya, silakan pilih salah satu program kesehatan lingkungan. Kemudian terapkan 5 fungsi manajemen tadi. Dan ada planning, ya, dengan 5 langkah tadi. Kemudian organizing, ya, siapa aja sih personel-personel yang terlibat. Kemudian bagaimana cara mengorganisir, ya, menyusun planning tadi, kemudian personel siapa saja yang terlibat, stepping, kemudian directing, dan yang terakhir adalah controlling. Nah, ini ruang lingkup untuk dipilih, silakan dipilih untuk program kesehatan lingkungan, boleh penyihatan perumahan untuk pencegahan penyakit ISPA, TB paru, kemudian untuk pencegahan perumahan, ya, penyihatan lingkungan perumahan untuk penyakit DBD, malaria, filariasis, kemudian boleh juga untuk tempat kerja, boleh PAB, ya, penyediaan air bersih, ataupun penyakit makanan minuman, pengawalan pestisida, ataupun gangguan lain, ya, yang berhubungan dengan lingkungan. Step by step, gunakan fungsi 5 fungsi manajemen tadi, ya, untuk mengatasi permasalahan kesehatan lingkungan yang ada yang Anda pilih. Seperti itu. Baik, disiplin tanpa harus diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, tanggung jawab tanpa harus diminta. Ini adalah harus jadi pedoman, harus jadi prinsip di dalam diri, ya, bahwa kita disiplin tanpa kamu harus ngerjain loh, tidak. Kita disiplin karena tumbuh dari diri kita sendiri, bahwa kita harus disiplin. Bekerja juga kita tanpa harus diperintah, harus bekerja loh, tidak perlu. Nah, kita tahu ini tugas kita, maka bekerjalah tanpa harus diperintah. Dan yang paling penting adalah tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan tanpa harus diminta. Siapa nih yang melakukan ini? Siapa yang tidak becus ini? Tidak perlu melempar bahwa ini ada gawean si A, gawean si B, tidak perlu. Ya, itulah ciri-ciri dari seorang pemimpin. Ya, kita semua adalah pemimpin, ya kan?
tidak, minimal adalah memimpin diri sendiri. Baik, saya kira cukup sekian. Nanti tugasnya dikumpulkan ke apa namanya, kalau di tempat saya namanya SIPEN ya, tanggung jawab ya, koordinator ya, kopi atau koordinator apa kalau di PSKM saya kurang tahu ya. Nanti tolong disampaikan ke koordinator, nanti koordinator ke saya untuk tugas ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Saya tutup dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.